Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu sekalian, bahwa persoalan kematian ini sampai hari ini lebih dari 100 penelitian para intelektual, para ilmuwan di dunia ini mengungkap rahasia kematian. Sebetulnya apa kematian itu? Mungkin saya tidak akan menerangkan teori-teori kematian secara keseluruhan, nanti nggak habis-habis sampai malam nanti ya. Satu contoh saja. Pertama, teori kematian itu dari teori sel, bahwa tubuh manusia ini setiap hari akibat beraktivitas, bekerja, berjalan, mencangkul dan sebagainya, itu terjadi kerusakan, kematian sel. Ditaksir kira-kira 18 miliar sel. Nah, 18 miliar sel yang rusak setiap hari itu akan diganti dengan sel baru ketika kita sedang beristirahat di malam hari. Yang sempurna itu sel itu diganti dengan sel-sel yang baru. Dari teori sel ini kesimpulannya bahwa kita sekarang tinggal hidup ini adalah bukan badan kita yang dulu. Sel-sel yang lama sudah mati, sudah berganti sel baru. Jadi saya ini sekarang bukan saya dulu. Waktu saya lahir, saya pemuda, saya masa power, saya masih muda, itu sudah nggak ada. Yang ini adalah sel baru semuanya. Nah, dalam ukuran pergantian sel itu hanya dibatasi sekian kali perubahan, dan akhirnya sel itu tidak bisa diganti lagi. Itulah teori kematian, artinya masa berlaku hidupnya sel selesai. Ada lagi teori yaitu who's come from the another side, yang isinya orang-orang yang datang dari alam yang lain. Ini mereka mengadakan penelitian orang-orang yang mati terus hidup lagi. Ini namanya mati apa namanya? Mati surya. Di sini pernah ada orang yang mati hidup lagi. Ada yang 2 jam, ada yang 1 hari, ada yang sudah dimandikan, sudah dikafani, sudah digotong di atas keranda, tiba-tiba nggak tahu itu yang mikulnya itu kesandung, akhirnya kerandanya jatuh, kena guncangan, itu mati hidup lagi. Nah, itulah makanya karena ada guncangan, sehingga kematian itu bukan namanya karena berhentinya jantung berdegup ya. Kemudian lagi pengalaman orang yang mati itu ada yang mengatakan bahwa lapor aja Pak Asa ke Duta Besar Amerika, laporan ada orang mati hidup lagi, nanti akan datang tim dari Amerika meneliti, akan diinterview. Nah, di antara pengalaman itu ada yang mengatakan saya masuk ke dalam alam yang gelap gulita, tetapi banyak suara. Ada yang mengatakan saya menyadari bahwa saya melihat jasad saya sedang dimandiin orang. Kemudian ada lagi saya masuk ke alam yang terang benderang dengan wajah-wajah yang indah. Dibukukan sudah banyak sekali laporan-laporan dan diteliti untuk mengetahui kematian itu apa sebetulnya.
sampai ada seorang penulis namanya Yusuf As-Sibai dari Mesir. Ini fiksi ya, cerita fiksi tapi juga menjadi satu bahan pertimbangan. Ceritanya begini, ada seorang pemuda namanya Ahmad. Dia ingin menyambangi kekasihnya di rumah sakit Abbasiyah dengan membawa 2 kuntum bunga mawar. Tetapi nasib malang, dia ini sedang menyeberang, ketabrak oleh metro, kereta kota itu, dan dia jatuh dan mati. Nah, dia itu melihat jasadnya terlentang dan melihat jasadnya ditutupi koran. Dia menjerit, "Tolong jangan ditutupi, itu saya." Dan dia memanggil nama orang-orang, tidak ada yang menjawab. Itu saya. Nggak ada yang mendengar, ada yang menjawab. Sampai dia menjerit-jerit, nggak ada yang peduli. Akhirnya ditowel oleh malaikat, kamu tuh sudah mati. Kamu tuh sudah mati. Saya sudah mati. Kenapa? Ya sudah, telah ajalnya. Nah itu saya, iya itu bangkai kamu. Kamu sudah pulang, sekarang sudah. Lah, saya kan mau ngasih bunga mawar. Masa nggak nyampe? Ya nggak bisa sudah. Bisa nawar nggak bisa. Tolong deh Mang Malaikat. Berilah saya kesempatan supaya hati saya puas kembali kepada Tuhan. Tetapi bunga mawar ini harus saya sampaikan kepada kekasih saya. Terjadilah negosiasi dengan malaikat Israel itu. Cerita, tapi menarik sekali. Singkat cerita, kata malaikat, ya sudah, kalau kamu begitu, karena kamu niat baik, ingin menengok orang sakit dan dia kekasih kamu, ya sudah, saya izinkan. Tetapi kamu bisa hidup lagi, tapi hanya sampai menyampaikan bunga itu kepada kekasih. Setelah itu kamu harus pulang. Jadi hanya diberi waktu 10 menit. Oke. Tetapi ntar dulu, sebelum kamu saya kabul hidup lagi, ada syarat. Apa syaratnya? Kalau kamu nanti hidup lagi, jangan bercerita kepada siapapun bahwa mati itu indah. Nah, mati itu indah. Ini tercermin dari ayat yang dibacakan oleh Bapak Asda tadi, kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi artinya yang dikhawatirkan malaikat, kalau orang ini, orang yang masih hidup, tahu bahwa mati itu indah, nanti orang pengen mati semua nantinya. Jadi biarkanlah kematian menjadi sesuatu yang menakutkan. Tetapi saya menemukan ayat dalam Al-Quran tadi, kullu nafsin dha'iqatul maut. Zaqa yazuku kullu nafsin. Nafsun itu lafadznya mu'annas, jadi sifatnya harus mu'annas lagi. Makanya dha'iqatun, jangan dha'iqun. Dha'iqatun itu isim fa'il dari zaqa yazuku. Fa'ilnya dha'iqun mudzakkar, kalau muannasnya dha'iqatun. Maknanya zaqa yazuku dzauqan, itu artinya mencicipi. Nah, kalau mencicipi, kapan kita mencicipi? Ketika ada hidangan, betul nggak? Berarti mati itu mencicipi sesuatu yang lezat, itu nanti akan dicicipi. Berarti mati itu enak. Ini ya sekalian. Tapi saya minta jangan percaya dah. Ya, nanti pengen mati semua nantinya. Biarkan mati menjadi hal yang menakutkan, lumayan menjadi rem gitu kan, sehingga kita tidak berani berbuat jahat karena takut mati. Kalau mati tidak ditakuti berbahaya ini. Nah, itulah makanya dhaqa yazuqu itu mencicipi, berarti
kullu nafsin, setiap jiwa, setiap roh yang ada itu akan mencicipi kematian. Kalau mencicipi pasti bukan sesuatu yang menakutkan. Itu rahasianya. Oke, tetapi dari berbagai macam teori-teori kematian dalam agama Islam sudah ditutup saja kematian sebabnya karena ajal. Ya. Wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bahwa semua orang pasti akan ajal. Ajal itu batas berlaku. Jadi barang makanan saja itu ajalnya adalah 2 minggu sampai tanggal 15 Maret. Sekarang tanggal berapa nih? Tanggal 4 ya, tanggal 4 Maret 5, tanggal 5 Maret, berarti 10 hari kemudian barang itu tidak boleh dikonsumsi, namanya expire. Jadi ajalnya sudah habis tanggal itu. Nah, ajal itu menghitungnya bukan dengan hitungan jam, tapi hitungan waktu kuantum. Jadi bukan hari, tapi lebih dari jam, lebih dari menit, lebih dari detik. Ukurannya 1/1000 detik. Itu pada detik yang ke-910 mati. Dan tidak bisa ditawar-tawar. Di mana saja kita berada, nama kuntum, di mana saja kamu berada, yudrikumul mautu. Dan kita tidak bisa bersembunyi dimanapun, pasti ajal akan menangkap kita. Walau kuntum fi burujin musyayyadah, sekalipun di benteng yang dibeton yang tebal, pasti akan mati. Nah, bapak-bapak dan ibu sekalian, kematian sendiri di dalam agama Islam ini ada 2. Ada yang disebut mati, ada yang disebut wafat. Dalam bahasa Indonesia, bedanya mati dan wafat ini bahasa Indonesia, bukan bahasa Arab, bahasa Indonesia. Mati dan wafat itu adalah 2 kata yang maknanya sama, tetapi untuk norma bahasa, kalau orang biasa mati, kalau orang terhormat namanya wafat, begitu ya. Kiai Samari mati atau wafat? Wafat. Kalau Man Kadim mati. Bitarmi mati. Nah, kalau saya wafat. Amin. Itu apa, linguistik Indonesianya. Kedua-duanya dari bahasa Arab. Nah, bahasa Arabnya bukan begitu, bahwa kalau mati itu amatahullah, amata itu jasadan, kematian jasad. Ya, kalau rohnya itu tidak mati, kalau roh itu wafat, tawafahu, wafahullah itu artinya diwafatkan oleh Allah rohnya. Diwafatkan itu artinya diselesaikan, ya, disempurnakan. Wafa itu menyempurnakan, melunasi. Jadi selesai tugasnya. Oleh karena itu, jadi kalau wafat itu adalah untuk ruh. Dalam bahasa Arab, kalau mati untuk jasad, jasadnya mati, tapi rohnya tidak mati. Dia hanya bebas tugas, selesai tugasnya. Itu kemudian ditambah lagi bahwa kematian dalam falsafah umat Islam, bahwa hakikatnya bahwa mati itu bukan kebinasaan, tapi proses pulang. Artinya ketika orang itu pulang kepada Allah, itulah yang disebut dengan kematian. Maka dalam agama Islam, wa idza asabatum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ibu-ibu kalau mendengar
Man kadim mati. Apa jawabannya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa itu maknanya? Inna sesungguhnya kami itu lillahi milik Allah. Wa inna dan sesungguhnya kami itu ilaihi kepada Allah raji'una pulang semua. Jadi orang mati itu hakikatnya adalah kembali kepada Allah. Dari sisi tasawufnya, kematian itu artinya dahan pohon yang dilepas dari batangnya berkeliaran kemana-mana, nanti pada satu kembali akan kembali ke pohon yang pokoknya tadi. Makanya kita kembali. Jadi mati itu artinya kembali. Fadilatul Syekh Al-Maghfurlah Kiai Haji Samhari Syarif ini sudah pulang ke Allah, sudah pulang. Jadi jangan dibilang mati tapi sudah pulang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu ibu-ibu punya anak jadi TKW di Saudi, kontraknya 2 tahun. Ketika pulang, ibu seneng apa sedih? Ini persoalannya. Jadi kalau ada orang mati kita sedih, berarti kita tidak paham maknanya pulang kepada Allah. Nah, makanya karena kasusnya pulang, ada 2 macam TKW. Ada yang tidak mau pulang, nambah kontrak lagi. Apa sebabnya? Karena suaminya sudah kawin lagi. Betul nggak? Karena orang tuanya menanggung hutang belum lunas. Nah, jadi mereka ditambah lagi, akhirnya nggak pulang-pulang. Nah, ketika pulang dia ketakutan karena belum lunas. Tetapi kalau sudah selesai cukup, dia pasti akan merasa pulang. Nah, kita sendiri yang ada di sini, saya yakin akan ada orang yang tidak mau pulang, ada orang yang siap pulang, ada orang yang merindukan pulang. Oke, saya mau nanya, yang tidak mau pulang ngacung? Nggak ada. Yang siap pulang? Nggak ada juga. Yang merindukan pulang, yang kepengen pulang, sok ngacung. Kalau nanti malam gimana? Nggak mau. Nanti sore mau nggak? Nggak mau, berarti nggak mau pulang. Nanti pada akhirnya yang tidak mau pulang pasti pulang. Yang siap pulang, pulang. Yang merindukan pulang, pulang. Semuanya pulang. Tidak ada yang kelewat. Ibu-ibu dan bapak sekalian, alhamdulillah. Kita lanjut.